Perkenalkan, nama saya Rahma Oktaviano dengan NIM 0530 10955 dari Prodi Teknologi Pendidikan UPB JJ Padang. Terhormat Bapak Frandana Sianipar, izinkan saya untuk menjawab tugas 1 mata pelajaran logika. Pertanyaan pertama. Term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Baik, saya akan menjawab. Term berdasarkan konotasi. Dalam logika, konotasi mengacu pada sifat, ciri, atau atribut yang terkandung dalam satu term. Berdasarkan hakikat atau sifatnya, term dapat diklasifikasikan menjadi: yang pertama, hakikat abstrak. Term yang menunjukkan sesuatu yang tidak berwujud, hanya yang bisa dipahami oleh fikiran. Contohnya, yaitu keadilan, keberanian, atau kebebasan. Hakikat konkret. Term yang menunjukkan sesuatu yang nyata dan dapat ditangkap oleh panca indera yang berwujud fisik. Contohnya, meja, buku, atau rumah. Nomor 2. Term berdasarkan denotasi. Denotasi dalam konteks logika berarti makna objektif atau literal dari satu term, yaitu makna yang menunjuk langsung pada objek nyata atau kelompok objek tertentu. Berdasarkan cakupan, term denotatif dibedakan menjadi 2. Yang pertama, term denotatif bersifat umum. Term ini menunjukkan pada sekelompok objek atau kelas benda yang memiliki ciri yang sama. Term ini tidak spesifik melainkan bersifat generik atau mencakup banyak individu dalam satu kategori. Ciri-cirinya menunjukkan banyak objek atau anggota dan bersifat universal. Contohnya, hewan. Mencakup semua jenis hewan seperti kucing, anjing, gajah, dan lain-lain. Yang kedua, term denotasi yang bersifat khusus. Term ini menunjuk pada suatu objek atau individu tertentu dari kelas objek yang lebih luas, bersifat spesifik dan dapat diidentifikasi secara langsung. Ciri-cirinya yaitu hanya menunjuk pada suatu entitas dan bersifat individual. Contoh, kata Indonesia itu satu negara tertentu. Term yang terakhir yaitu berdasarkan predikamen, berarti penggolongan term menurut kategori atau cara pengucapan sesuatu tentang objek. Salah satunya kuantitas, menunjukkan jumlah atau ukuran. Contoh kalimatnya, tali itu panjangnya 3 meter. Pertanyaan yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat berpikir bagaimana agar terhindar dari logical fallacy. Sesat berpikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran atau argumen yang cacat secara logika. Meskipun sesat berpikir sering tampak meyakinkan, ia sebenarnya merusak validitas argumen dan bisa menyesatkan orang lain dalam mengambil kesimpulan yang salah. Contoh bentuk-bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Yang pertama, ad hominem atau serangan pribadi. Jenis sesat berpikir ini menyerang pribadi lawan alih-alih membahas argumennya. Biasanya digunakan untuk mengalihkan perhatian dari isu yang sedang dibahas. Contohnya, kenapa kamu harus mendengarkan pendapatmu? Kamu bahkan tidak lulus kuliah. Ini adalah serangan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan substansi argumen. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Yang pertama, pahami struktur argumen yang benar. Yang kedua, evaluasi bukti dari sumbernya. Yang ketiga, fokus pada ide bukan orangnya. Yang keempat, hindari menggunakan dilema palsu. Yang kelima, tanyakan dan klarifikasi.